Good morning everyone. Good morning guys. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat kan? Yes, anak-anak hebat pasti semangat. Meskipun di rumah, kita tetap harus bersukacita. Karena hari ini hari apa? Hari Minggu. Waktunya untuk kita memuji Tuhan bersama dengan teman-teman sekolah minggu kita, ya. Nah, hari ini kita sekolah minggunya agak sedikit berbeda. Bedanya apa? Ya, diikuti dari awal sampai nanti selesai. Gak boleh kemana-mana. Jangan pindah channel dulu kalau belum selesai, oke? Nah, untuk itu kita akan memujikan lagu pertama kita. Yuk, kita sambil bangkit berdiri, kita sama-sama memujikan. Pujian pertama kita, Hatiku Penuh Nyanyian. Yang semangat, bangkit berdiri, kita ajak semua orang yang di rumah menyanyi bersama. Oke? Yes. Yang semangat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi lebih semangat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Yang keras. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan suatu KKR yang diselenggarakan oleh Komisi Anak GKI Bojonegoro. Mari anak-anak, sebelum kita memulai kebaktian kebangunan rohani ini, baiknya kita menghadap Tuhan, memohon pertolongan Roh-Nya yang kudus agar KKR ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu karena pada pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan memberikan kepada kami sekalian suatu sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan yang indah. Tuhan, biarlah kiranya Roh-Mu saja hadir di tengah-tengah kami, memimpin seluruh kebaktian ini dari awal hingga akhir dengan baik. Berkati saudara-saudara kami yang bertugas untuk
melaksanakan kebaktian kebangunan rohani ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Berkati pembawa firman agar boleh Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada kami sekalian. Terima kasih Tuhan, jikalau terselip dosa-dosa kami, Tuhan berikan pengampunan pada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih, seperti kata Pak Julius tadi, minggu ini kita kedatangan tamu spesial. Kira-kira siapa ya anak-anak? Makanya anak-anak ikuti ibadahnya terus sampai selesai ya. Anak-anak, siapa anak-anak yang cinta Tuhan Yesus? Ketika yakin dan percaya, semua anak-anak mencintai Tuhan Yesus. Banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan ya anak-anak. Tuhan memberi kita udara untuk kita hirup, Tuhan memberi kita kesehatan. Bahkan di saat kita susah pun, Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Tuhan Yesus selalu ada baik bagi kita, baik dalam suka maupun duka. Ayo anak-anak, dengan bangkit berdiri, kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Tambah Hari, Tambah Cinta Yesus. Sambil bertepuk tangan ya anak-anak. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Sekali lagi anak-anak, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama nyanyi Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Tapi sambil berdiri dan sambil tepuk tangan ya. Yuk kita mulai nyanyi yuk. Yesus pokok dan Kitalah Caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan Kitalah Caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan Kitalah Caranya, tinggallah di dalamnya.
Halo adik-adik semua. Hari ini Kak Kesha akan menemani kita untuk belajar lagi dari firman Tuhan. Nah, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu. Kita lipat tangannya, tutup mata kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mengasihi Tuhan, karena itu kami juga mau belajar untuk menunjukkan cinta kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman semua, Kak Kesha mau tanya nih, siapa yang di sini sayang sama mamanya? Angkat tangan yang tinggi. Sayang? Wah, mantap. Kak Kesha tanya lagi, siapa yang di sini sayang sama papanya? Angkat tangan. Wah, ada 10.000 anak ternyata, banyak ya. Ya, kita semua sayang sama mama dan papa. Nah, Kak Kesha mau tanya lagi. Gimana ya caranya supaya mama dan papa tahu bahwa kita sayang sama mereka? Ada yang punya ide? Yuk kita lihat. Yang pertama, kita kalau sayang sama mama dan papa, apa yang kita lakukan? Oh, kita peluk mereka. Kita peluk lalu kita bilang, I love you ma, I love you pa. Wah, itu mama sama papa kalau dipeluk, dibilang kayak gitu pasti seneng banget. Bener ya? Ada yang melakukan ini? Mantap. Nah yang kedua, apalagi? Yang kedua, kalau kita sayang, kita juga bisa kasih hadiah buat mama dan papa. Kalau mama ulang tahun, papa ulang tahun, terus kita, aku mau kasih hadiah tapi kasih hadiah apa ya? Bingung nih. Aku tahu, aku mau gambar aja, gambar wajahnya mama yang cantik jelita. Aku mau gambar wajahnya papa yang paling ganteng sedunia. Nah, kalau udah digambar terus kita kasih nih ma, ini pa, hadiah buat mama dan papa. Kira-kira mama dan papa seneng gak? Wah, seneng banget pasti. Nah, apalagi teman-teman? Nih, Kak Kesha kasih tahu cara yang ketiga. Kita bisa juga ngobrol, cerita-cerita sama orang tua kita. Siapa yang kalau di rumah suka cerita-cerita sama orang tuanya? Kalau kita cerita-cerita gitu, cerita apa aja, rasanya seneng ya. Nah, ini cara yang ketiga. Cara yang keempat, apalagi? Ada yang tahu? Cara yang keempat, kita bisa juga membantu orang tua. Di rumah kalau kita lihat, aduh piringnya lagi banyak banget, mamanya capek, apa yang kita lakukan? Oh, kita bantuin cuci piring di rumah. Mama seneng gak? Papa seneng gak? Wah, jempolan. Kalau kita lihat papanya capek seharian, mamanya capek seharian, kita mau bantu bikinin minum buat mama dan papa. Mereka seneng gak? Wah, seneng banget. Kalau kita bantu mereka, mereka tahu bahwa kita sayang sama mereka. Nah, teman-teman, dari contoh-contoh tadi, kita tahu bahwa kalau kita mengasihi seseorang, maka kita bukan hanya bicara, kita bukan hanya ngomong I love you,
tapi kita melakukan sesuatu. Cinta, sayang bukan sekedar kata-kata di mulut, tetapi sebuah tindakan nyata. Nah, teman-teman semua, kalau nih sama orang tua kita tahu gimana caranya menyatakan cinta sama mereka. Kalau sama Tuhan, gimana ya caranya menyatakan cinta sama Tuhan? Ada yang tahu? Bisa dipeluk nggak ya Tuhannya? Oh, nggak bisa dipeluk, nggak kelihatan Tuhannya. Terus gimana dong? Nah, kita cek ya. Coba teman-teman semua ambil alat tulisnya, ambil kertas sama ambil pensil atau penanya. Kita coba cek. Kuis ya. Kita cek seberapa kita cinta sama Tuhan. Nih, nanti Kak Kesya akan sebutin beberapa kalimat. Teman-teman, tugasnya nanti gambar hati. Kalau teman-teman setuju dan teman-teman merasa pernah melakukan itu, teman-teman kasih hati 1. Kalau teman-teman sering melakukan itu, teman-teman kasih hati 2. Kalau teman-teman selalu melakukan itu, teman-teman kasih hati 3. Misalnya kalau Kak Kesya bilang, aku bernyanyi buat Tuhan. Kalau teman-teman pernah bernyanyi buat Tuhan, berarti kasih hatinya 1. Kalau sering bernyanyi buat Tuhan, kasih hatinya 2. Kalau selalu kasih hatinya 3. Oke, sip. Siap ya? Kita mulai ya. Yang pertama, teman-teman. Aku mengikuti sekolah minggu selama pandemi. Ayo. Kalau sekolah minggunya online, masih ikut sekolah minggu apa bolos? Apa nonton TV aja? Nggak usah sekolah minggu. Ya, kalau pernah sekolah minggu kasih 1, sering kasih 2 hatinya, selalu kasih 3. Oke? Sip. Sekarang yang kedua. Yang kedua, aku mendoakan orang lain. Pernah? Sering? Apa selalu? Oke, udah ya. Yang ketiga, aku membaca Alkitab. Ayo, siapa nih yang rajin baca Alkitab? 1, 2, apa 3 hatinya? Dah? Oke, berikutnya. Yang keempat, aku mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Ayo, nih buat yang udah sekolah. Siapa yang kalau dikasih tugas sama gurunya langsung dikerjain. Nggak pakai nunda-nunda. Nggak pakai tugasnya bolong-bolong. Ayo. Udah? Yang kelima, aku membantu keluarga di rumah. Satu, 2, 3. Oke. Yang keenam, aku mau berbagi dengan orang lain. Berbagi dengan saudara, berbagi dengan tetangga, berbagi dengan, wah siapa aja deh. 1, 2, 3. Oke, kalau udah nomor 7. Aku minta maaf kalau aku salah. Siapa yang kalau salah malah jadi galak. Kalau ditegur, malah marah-marah, bukannya minta maaf. 1, 2, 3. Oke. Nomor 8. Aku mendengarkan nasihat orang tua.
Siapa yang kalau dikasih tahu sama orang tuanya didengerin? Atau kalau dikasih tahu sama orang tuanya malah ngambek, malah lebih galak daripada orang tuanya? Ada? Nomor 9. Aku mau memaafkan orang lain. Mau nggak ya maafin orang lain? Oke, nomor 10 yang terakhir. Aku berkata-kata lembut, nggak marah-marah. Kalau minta tolong, minta tolongnya yang lembut. Kalau ngasih taunya yang lembut. Nah, udah. Nah, kalau udah teman-teman, coba sekarang dihitung teman-teman punya berapa hati. Boleh di-post dulu videonya, di-post dulu lalu dihitung-hitung dari nomor 1 sampai nomor 10 teman-teman mengumpulkan berapa banyak hati. Kalau udah kita cek ya. Oke, yang dapat 0 sampai 10 hati. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 hati. Angkat tangan. Hasilnya apa teman-teman? Hasilnya, wah, cintanya masih sedikit ya. Yuk, bisa. Kamu pasti bisa lebih giat menunjukkan cintamu buat Tuhan. Semangat, masih bisa. Nah berikutnya, yang skornya 11 sampai 20, ayo. 11 sampai 20, siapa aja? Nah apa komentarnya? Sip. Kamu beneran mencintai Tuhan. Tambah lagi semangatnya ya. Mantap. Nah, yang terakhir, yang skornya 21 sampai 30 siapa? Wah, kalau 21 sampai 30 skornya apa? Yoi, mantap. Nih, jempol 2 buat kamu. Kamu mencintai Tuhan dan sudah jadi teladan. Lanjutkan. Nah teman-teman, hari ini kita mau belajar supaya kita skornya makin naik terus, makin cinta terus sama Tuhan. Nah gimana caranya ya supaya kita bisa semakin cinta sama Tuhan? Nah yuk kita buka Alkitab kita. Kita mau sama-sama membaca Mazmur 146 ayat yang ke-2. Nih Kak Kesya udah tulisin nih di sebelah sini nih. Buat yang udah bisa baca, kita baca sama-sama ya. Sip. 1, 2, 3. Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Sekali lagi kita baca dari ayatnya. 1, 2, 3. Mazmur 146 ayat yang ke-2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Nah teman-teman, memuliakan Tuhan itu artinya apa sih? Memuliakan Tuhan itu artinya melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, semua yang tadi udah kita tes, kalau kita melakukan semua itu, maka kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Nah, bermazmur bagi Allah itu kayak apa? Bermazmur itu artinya kita bernyanyi, kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Kita bermazmur buat Tuhan.
Nah sekarang Kak Kesha mau tanya nih, kira-kira kalau pemazmur tulis kayak gini, dia itu nulisnya dalam keadaan hati yang seneng, apa jangan-jangan dia terpaksa ya ngelakuinnya? Pemazmur itu melakukan firman Tuhan dengan hati yang gembira atau sambil ngeluh dan marah-marah? Kayaknya sih kalau kalimatnya kayak gini seneng ya. Pemazmur melakukan segala sesuatu dengan hati yang gembira, bukan terpaksa. Kenapa? Karena pemazmur sudah melihat kebaikan Tuhan. Pemazmur itu setiap hari melihat bahwa Tuhan itu memberi makan orang-orang yang lapar. Tuhan itu menolong orang-orang yang lemah, yang butuh bantuan. Tuhan itu menolong orang-orang yang sakit. Tuhan itu sudah berbuat baik sekali kepada dia. Karena itu dia mau melakukan firman Tuhan bukan dengan keluhan, tetapi dengan semangat, dengan gembira. Nah, teman-teman sekarang Kak Kesha mau tanya, kita sudah merasakan kebaikan Tuhan atau belum ya? Apa aja ya kebaikan Tuhan buat kita? Yang paling gampang, sekarang Kak Kesha mau minta tolong kita semua. Sekarang semua dilepas alat-alatnya ya, dilegain tangannya, dilegain, goyang-goyang, oke. Kalau udah, taruh tangannya di pinggang, kita tarik nafas, oke? Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Sekali lagi yang keras, tarik nafas, buang. Nah sekarang Kak Kesha mau minta kita tarik nafas, tahan sampai 15 detik. Bisa nggak? Siap ya? Tangannya di pinggang. Tarik nafas, tahan 15 detik. 1, 2, 3. 1, 2, tahan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada yang masih kuat nggak? 12, 13, 14, 15. Boleh dibuang nafasnya. Siapa yang kuat? Aduh 15. Atau 15 gancil. Teman-teman kalau kita masih bisa bernafas dengan baik, itu tandanya kita masih bisa merasakan kebaikan Tuhan. Ya kan? Masih dikasih nafas, masih dikasih hidup. Nah karena itu kita bersyukur harusnya kepada Tuhan. Kalau nggak bisa nafas tuh rasanya sesek, nggak enak. Nah apalagi kebaikan Tuhan. Kita masih dikasih orang tua dan orang-orang lain yang sayang sama kita. Walaupun kita itu sering marah-marahin mereka, sering bikin mereka kesel. Tapi mereka tetap sayang sama kita, itu berarti kita masih dapat berkat dari Tuhan. Apalagi? Yuk coba sebutin satu-satu. Pikir lagi, satu lagi berkat Tuhan buat kita. Boleh kalau ada mamanya atau papanya, dikasih tahu mama sama papanya. Mah, Pah, hari ini aku diberkati Tuhan dengan cara. Udah? Udah dikasih tahu mama papanya? Banyak ya cara Tuhan memberkati kita. Banyak banget ya kebaikan Tuhan. Nah, kalau Tuhan itu sudah mengasihi kita, maka apa yang kita lakukan teman-teman? Yang kita lakukan adalah muliakanlah Tuhan seperti pemazmur dengan hati yang gembira. Jangan bersungut-sungut, jangan males-malesan.
berjuang. Anak-anak Tuhan itu harus berjuang, melakukan segala sesuatu dengan hati yang senang. Nih, coba kita lihat gambar berikut ini. Siapa yang kalau dikasih tahu sama orang tuanya terus mukanya langsung begini nih? Nyebelin mama papa. Kesia, itu tolong tempat tidurnya diberesin. Mukanya langsung jelek. Beresin tempat tidurnya sambil marah-marah. Ada yang gitu? Coba lihat gambar yang kedua. Nih, lihat siapa yang kalau tidur begini nih? Ada? Ayo, ngaku. Nah, siapa yang kalau pagi-pagi dibangunin orang tuanya, ayo bangun, sekolah online. Terus kita mengatakan apa? Nggak mau mama ke sekolah. Tidur lagi. Yang ketiga, gambar yang ketiga coba lihat. Nih, gambar yang ketiga, siapa yang kalau lagi dikasih tugas sama gurunya, malah sneaky, umpet-umpet, main game. PR-nya nggak dikerjain, pekerjaan sekolahnya dibiarin, main game aja nggak usah dikerjain PR-nya. Ada? Yang keempat, orang tuanya bilang, ayo bangun, kita sekolah minggu. Lalu dikatakan apa? Males, orang gak bisa ketemu teman-teman langsung, ketemunya cuma di layar laptop, di layar ini, YouTube, males. Terus sekolah minggunya sambil begini. Bajunya juga gak pakai baju yang rapi, pakainya pakai piyama. Pakai bajunya ya udah lah, sekolah minggunya biasa aja. Sekolah minggu tapi hatinya menggerutu, gak seneng. Ada? Kalau ada, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita sudah menerima berkat Tuhan, dan kita mau muliakan nama Tuhan, maka apa yang dilakukan? Lakukanlah segala sesuatu dengan hati yang gembira, teman-teman. Lakukanlah segala sesuatu dengan rajin. Lakukan firman Tuhan dengan hati yang senang, jangan berat hati. Kenapa? Karena kita melakukan itu bukan supaya taat aturan. Bukan cuma supaya nggak dihukum atau nggak dimarahin sama orang tua. Tapi kita lakukan itu karena kita mencintai Tuhan dengan segenap hidup kita. Kita melakukan itu karena kita mau tunjukkan sama Tuhan, aku sayang banget sama Tuhan dan aku terima kasih banget sama Tuhan. Nah, teman-teman semua, Kak Keisha mau menutup acara kita hari ini, renungan kita dengan menampilkan sebuah video. Coba teman-teman kita saksikan video ini sama-sama.
Teman-teman semua, video tadi adalah surat cinta dari Tuhan buat kita. Apapun yang kita rasakan saat ini, Tuhan itu tidak pernah jauh. Dia selalu menunggu kita. Meskipun kita kadang-kadang menyakiti hati Tuhan dan bikin Tuhan sedih dengan perilaku kita. Bikin Tuhan sedih dengan perkataan kita. Tapi Tuhan tidak pernah mau menyakiti kita. Dia menunggu teman-teman, dia menunggu Kak Kesia untuk bisa datang kepadanya, menunjukkan cinta kita pada Tuhan. Nah teman-teman, hari ini Kak Kesia mau mengajak kita semua untuk menulis sebuah surat cinta buat Tuhan. Tadi Tuhan sudah tulis lewat video mengatakan bahwa Tuhan mencintai kita. Nah sekarang giliran kita mau buat sebuah surat cinta buat Tuhan. Boleh kata-kata, boleh bikin puisi, boleh menggambar, boleh apapun. Tuliskanlah itu, tuangkanlah itu di dalam sebuah kertas. Lalu kalau sudah, nanti dibingkai yang rapi atau dilipat yang rapi. Kita ingat, ini adalah komitmen kita buat Tuhan. Kita mau berusaha untuk setiap hari, makin hari, makin cinta pada Tuhan. Teman-teman boleh lanjutkan suratnya nanti setelah semuanya selesai. Boleh minta tolong sama orang tua untuk bantu kalau teman-teman butuh bantuan. Nah sekarang kita mau berdoa dulu kepada Tuhan. Yuk Kak Kesia pimpin kita di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu mengasihi kami. Terima kasih karena di tengah pandemi ini, ketika kami harus melakukan segala sesuatu online, kami merasa sedih, kami merasa bosan. Kami tahu bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan masih mencintai kami dan memelihara hidup kami. Tuhan, kami mau mencintai Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami, dengan segenap perbuatan kami. Kami minta maaf kalau kami seringkali melukai hati Tuhan. Tetapi kami mau berjuang untuk tidak lagi menyakiti Tuhan. Kami mau berjuang untuk membuat Tuhan tersenyum terhadap kami. Tolong kami ya Tuhan. Kami sungguh mencintai Tuhan. Dan kami mau belajar untuk terus mencintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sekarang Karya ngajak adik-adik sekalian untuk kita sama-sama menaikkan satu pujian, yaitu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Sebagai tanda kesanggupan hati kita katakan dengan sungguh-sungguh, Ku mau cinta Yesus selamanya, apapun yang terjadi. Timotius 4 ayat 10b sampai 10c. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup,
Juru Selamat semua manusia. 1 Timotius 4 ayat 10b dan 10c. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia. Baik, anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan Pak Andika mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita. Kita tutup mata, kemudian lipat tangan dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang sangat baik, Allah kami yang sangat mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada saat ini kami boleh kembali datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan bagi setiap kami anak-anakmu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami masing-masing agar kami boleh melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk orang tua kami terkasih Tuhan yang senantiasa mendampingi kami di dalam kami melakukan aktivitas kami di rumah kami masing-masing, dalam kami belajar, di dalam kami melakukan ibadah dan juga melakukan aktivitas yang lain. Kami bersyukur atas pimpinan penyertaan-Mu bagi kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk kegiatan kami menghadapi pembelajaran kami secara online Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami anak-anak-Mu dengan kepandaian, kecerdasan yang dari Tuhan, agar kami dapat belajar dengan sebaik mungkin, rajin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kami melalui pembelajaran online ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk persembahan syukur yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan bahwa persembahan yang kami berikan ini semuanya berasal dari Tuhan saja. Dan biarlah Tuhan mengajarkan kepada kami semua untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik dalam seluruh kehidupan kami bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh acara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu Guru dan juga orang tua kami masing-masing dalam seluruh aktivitas kami untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Dan ampunilah kami akan segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anak-anak, kita sudah sampai di penghujung acara KKR kita pada hari ini. Anak-anak jangan lupa untuk terus mencintai Tuhan, karena Tuhan juga sungguh mencintai kita semua. Jangan lupa juga untuk rajin ke gereja, membaca Alkitab, taat sama orang tua, mengasihi teman-teman dan saudaranya semua. Kita pujikan lagu penutup kita, yaitu Saya Cinta Yesus, dengan semangat dan sukacita.
Jangan lupa untuk terus mengasihi Tuhan. Jangan lupa untuk sehat selalu, taat pada papa mamanya. Tuhan Yesus memberkati.